Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Jarkasi beserta rombongan dari Pondok Pesantren Al-Muhajir Malika Al-Quran dari Longali. Yang saya muliakan Habib Anwar dengan kehadiran beliau sebagai juriyah Nabi, mudah-mudahan menambah keberkahan kita di tahun 1444 Hijriah. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Lombok, yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati para bapak, ibu, serta jamaah undangan semuanya. Yang saya hormati, acara ini didukung oleh anggota Yasinan Malam Rebu Desa Lombok. Sehingga salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Di sini saya mengemban tugas sekaligus sebagai MC sekaligus ketua panitia peringatan 1444 Hijriah, yaitu 1 Muharram. Tentunya saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih khususnya kepada ketua RT yang membantu kami penggalangan dana, yaitu dari rumah ke rumah, door to door. Tentunya ini sangat memeras keringat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik. Dan yang saya ucapkan juga terima kasih juga kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin, tentunya ibu-ibu yang bersusah payah telah membuat kotakan untuk malam ini. Insya Allah mudah-mudahan amal jariah ibu-ibu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah penting juga buat rekan-rekan panitia yang membantu kami sehingga acara ini juga bisa terlaksana. Tanpa bantuan rekan-rekan anggota Yasinan tentunya tidak bisa terlaksana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Jarkasi yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ustadz kita atas ceramahnya nantinya menjadi berkah buat kita semua. Saya selaku ketua panitia mengingatkan kita semua, pelaksanaan 1 Muharram ini janganlah sekedar hanya pelaksanaan, tidak mempunyai dampak yang berarti. Mari kita ramaikan masjid kita. Yang belum sempat pernah sholat ke masjid kita, marilah kita sholat bersama-sama, karena sholat jamaah akan lebih jauh lebih baik kebaikannya. Jadi mumpung kita kasih kesehatan, mari kita bisa hadir bersama-sama sholat di masjid kita ini. Itu harapan kami juga selaku pengurus Masjid Al-Muhajirin. Saya tidak akan bicara panjang lebar karena durasi waktu sudah jam 9.30. Tentunya ibu-ibu sudah merasa berat tuh ya. Baiklah, akan saya bacakan acara pada malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan adik kita dari pesantren Malika Al-Quran dari Longali. Yang ketiga tausiah acara inti yang akan disampaikan Ustadz kita Muhammad Jarkasi. Yang keempat yaitu doa sekaligus penutup. Marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Kami minta Pak Ustadz Jarkasi membuka surat Al-Fatihah. إن شاء الله بخير ولطف بصحة وعافية وعلى ما نصنع الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya dibacakan oleh Habib Anwar, dan kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan kita dari pesantren Al-Fazil Mandiri Al-Quran lokal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudah-mudahan
kita yang mendengar semuanya dapat berkah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi bahwasanya Bapak-bapak kalau menginginkan anak kita menjadi anak yang qori'ah, maka kita sebagai orang tua yang cerdas tentunya akan memasukkan kita ke pondok pesantren. Demikianlah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sosial agama atau acara inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Kasih. 4:40 kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, belum kompak. Kita ulangi sekali lagi. Bagi bapak-bapak yang menjawab salam saya yang kedua, dengan semangat saya doakan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera dipanggil naik haji, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya di dalamnya terdapat anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Bagi ibu-ibu yang menjawab salam saya yang kedua, saya doakan mudah-mudahan suaminya kada kawin lagi. Kemudian mudah-mudahan juga yang menjawab salam saya yang kedua, bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya hafal Quran. Mudah-mudahan anaknya mudah dan cepat masuk ke pondok pesantren. Amin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil a'wam ba'da 'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam misbahil dhalam wa rasulillahil malikil allam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala aidan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bithalathin baliyat yarfa'ullahul barakata min kasbihim wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman wal iyad billah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib wasyaraif, wabil khusus guru kita, pembina kita Al-Habib Anwar Al-Mutahhar. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sihat wal afiat, diluaskan rezeki, diberkahi usaha, istiqamah beliau mendidik dan mengajari kita semua, dan mudah-mudahan beliau sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, dipelihara, karena beliau ini adalah termasuk keamanan bagi kita yang tinggal di permukaan bumi, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus ada guru Syamsul Ma'ruf sebelah kanan kita, kita doakan juga mudah-mudahan cepat kawin. Masih bujang kalau boleh. Dan guru-guru yang lain yang mungkin tidak ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau semua. Kita doakan lagi mudah-mudahan guru-guru kita ini sihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, segenap panitia pelaksana peringatan Hari Besar Islam Tahun Baru Muharram 1444 Hijriah tahun ini yang kita sangat hormati dan ta'zim, segenap seluruh para undangan, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semuanya kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sudah memasuki malam keberapa ya? Muharram. Panitia, ada kami hitung. Masuk tahun baru hari apa? Mai hanya satu mat kada ingat. Baru sebentar. Sabtu kah? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, malam malam kelima kita hafal tuh Januari. Itu tahun bulannya orang, yang harusnya adalah Ini tahun kita, bulan kita umat Islam. Ya, bukan berarti mengkesampingkan, ndak. Harusnya imbang sama-sama. Januari hafal, Muharram juga hafal. Ayo kita menghafal bulan dulu yuk. Ingat gak ada? Muharram, Safar, terus Rabi'il, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 tuh harus hafal. Jangan Januari nang hafal, Januari, Februari. Ya. Bulan kita yang diutamakan. Alhamdulillah, memuji Allah, kita malam hari ini dipilih oleh Allah. Dengan dimuliakan Allah, ditempatkan malam hari ini di rumahnya yang mulia, rumahnya yang suci, kebanggaan kita, yaitu Masjid Al-Muhajirin Desa Lombok. Bahasa Pasir Pak, Lembok. Kalau nya Lombok tuh Nusa Tenggara Barat.
Ya. Sangat bersyukur kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita yang hari ini, malam hari ini di sini ya, sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah panjang umur, kita gunakan beribadat, silaturahmi, majlisan, peringatan semacam ini kaitannya dengan Muharram 1444 Hijriah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tanda rasa syukur atas nikmat Allah. Janji Allah, setiap nikmat apabila disyukuri akan ditambah. Mudah-mudahan umur kita bertambah terus. Amin. Mungkinlah bertambah. Ayo, mungkin kan ada bertambah. Bahasa bertambah di sini berkah. Karena mungkin kalau sudah takdirnya 60, cuma berkah di dalam umur itu yang harus kita kejar, yang harus kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga senantiasa salawat serta salam ini terlimpah kepada keluarga Nabi, dzurriyyat Nabi, cucunya Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kemudian sebelum ulun berbicara tentang peringatan hari besar Islam, atas nama pribadi dan rombongan bersama santri dari Pondok Pesantren Al-Muhajir Mahligai Al-Quran Longkali, kepada segenap panitia yang telah memberikan penghargaan, kehormatan, selain diundang ke sini, disuruh bepandir di hadapan, mudah-mudahan buliknya dapat amplop lagi. Tapi ulun kada butuh lawan amplop. Ya panitia lah, jangan tersinggung pian. Tersinggung ada apa juga. Ya, atas penghargaan pian-pian, tentunya kami beserta rombongan tidak akan mampu membalas kebaikan pian. Hanya balasan itu kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, dan diiringi dengan doa. Mudah-mudahan segenap panitia, maksud dan tujuan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini terus berlanjut nanti. Perkumpulan ini sampai di negeri akhirat, kita dikumpulkan dengan cucunya Rasulullah di negeri akhirat dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 5 hari tahun 1443 Hijriah meninggalkan kita. Selamat tinggal. Hanya 1443 Hijriah kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai kenangan, sebagai peringatan bagi kita untuk kita memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Selamat datang. Lalu malam hari ini perkumpulan kita, pertemuan kita, kajian dan silaturahmi kita jadikan untuk sama-sama merenung dan bermuhasabah. Yuk, masing-masing kita renungi diri kita. 1443 Hijriah, apa yang sudah kita lakukan? Hitung-hitungan.
Banyak yang baikkah, banyak yang buruk? Banyak yang padat berisi nilai ibadahkah, banyak kosong atau lalai? Ibadah sunnatnya tagawikah kada? Qur'annya tebacakah kada? Salawatnya ta'amalakankah kada? Silaturahminya jalankah kada? Program-program amal ibadah di 1443 Hijriah bagaimana? Nah, kalaunya masih lalai, kalaunya masih kosong, kalaunya masih banyak sia-sia, yo masih diberi Tuhan kesempatan umur, tanda bahwa kita diberi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ke depan belum terlambat, nasi belum jadi bu, tidak ada kata tertinggal. Kesempatan masih ada, waktu masih ada, umur masih diberi. Kejar ketinggalan itu. Nah, paling tidak dalam kita memasuki 1444 Hijriah ini, satu dulu yang harus kita sangat syukuri itu apa? Allah sudah memberi umur setahun. Setahun 1443, 1440 setahun dah diberi. Kada tahu lagi 1444 ini sampai di mana? Sampai kada nanti ke tahun 1444 sampai kada tahu. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, nih umur laksana, istilah orang badagang tuh modal, ya kah? Ra'su malika al-umru, ra'su malika umur, laksana modal, istilah orang badagang. Bila modal dimainkan dengan hebat, dimainkan dengan ahli, dimainkan dengan profesional, maka akan menuai hasil keberuntungan yang tak terhingga. Tetapi kalau umur, modal disia-siakan, dilalaikan, tidak dihirau, tidak diisi, maka akan mendapatkan kerugian besar, akan mendapatkan penyesalan yang tidak berujung atau tidak berbuntut. Yuk, sayangi umur, sayangi umur. Ulun baru aja dalam semingguan ini kakak kandung meninggal. Padahal kakak ini sehat tadinya, gancang makan, kuat berusaha, kerja keras, bertanggung jawab dengan keluarga, dengan anak istri. Tapi sayang, umur diambil oleh Allah. Siapa tahu, padahal harapan masih jauh, baru usia 46. Tapi Tuhan berkehendak lain. Artinya apa? Tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk memperpanjang, sehingga stoplah amal ibadah. Tidak bisa ditambah-tambah lagi, habis batasnya. Makanya umur ini kata Imam Ghazali permata yang sangat mahal. Coba kita tanya, adakah yang berjual umur? Hah? Pian masuk ke rumah sakit tuh ya, nang sudah menunggu detak tak 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 jantung ya, tak tak. Itu berharga bejur itu. Andaikan ada orang bisa mempertahankan gerakan itu, jangan sampai berhenti. 1 miliar, ratusan miliar, ada yang membeli. Hah? Ada yang membeli. Tapi bisakah? Adakah yang menjual umur? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
kada bisa dimajuakan, kada bisa diundur. Ketetapan Allah sudah pasti, bila sampai waktunya tidak akan ada yang sanggup merubah ketentuan, takdir dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, abah-abah, mama-mama, yuk adik-adik semua, sayangi umur. Sayangi umur. Isi umur ini bujur-bujur bermakna, ada nilai pahala. Istilah di dalam perkataan Imam Al-Ghazali, tidak ada gerakan dan diam di batang tubuh kita kecuali nilai ibadah. Selain itu tidak ada. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang pandai menghargai, mensyukuri nikmat umur. Tapi bagi orang yang durhaka, orang yang kufur dengan nikmat umur, tidak ada gerak dan diam dalam kehidupannya kecuali dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, malam ini malam apa ini? Malam seminggu ke depan malam Rabu lagi. Samakah malam Rabu akan datang dengan malam hari ini? Sudah kada sama. Sama-sama malam Rabu, tapi malam Rabu yang akan datang malam Rabu yang baru lagi. Ini selamat tinggal sudah. Makanya kita kalau merenungi nikmat umur nih, ya Allah, bungulnya aku ini, ruginya aku ini, sia-sianya aku ini kalau umur ini sia-sia. Kalau umur ini terbuang-buang, tidak ada isi nilai ibadah di dalamnya, ruginya kita. Makanya Al-Asr, lihat, Allah singgung hampir semua di dalam Al-Quran tuh. Wal asri innal insan lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu. Waktu pasti kaitannya dengan umur. Artinya dengan waktu orang bisa beruntung, dengan waktu pula orang bisa rugi. Tergantung kita mengisinya, tergantung kita memanfaatkannya, tergantung kita menggunakannya. Nah, malam hari ini umur diberi Allah, kita gunakan semacam malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, ini nikmat Allah, mahal harganya. Kita yang dudukan semacam ini, ya paling lama setengah jam, 3/4 jam, kada sampai 1 jam selesai kita. Ini mahal harganya, nilainya luar biasa. Cuma sayang, tidak sebanyak orang yang bisa memahami, merenungi tentang masalah umur ini. Dikira umur ini lewat begitu saja. Tidak. Umur bukan pemberian yang gratis tanpa dipertanggungjawabkan. Sedikit umur dipertanggungjawabkan, apalagi banyak. Makanya semakin panjang umur, semakin banyak tanggung jawab. Semakin rentak usia, semakin banyak resiko yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya di dalam hadis Nabi, la tazalu qadama abdin, belum lagi tergelincir kaki hamba dari kubur menuju mahsyar, sudah ditanya 4 hal. Apa di antara 4 hal? An umrihi fima afnah, umur kemana menghabiskan. Jangan disia-siakan umur kita. Apalagi digunakan. Tapi di sini kada ada. Duduk 4 orang. Apa itu di tangan? Dom. Dom apa itu? Hah? Kita dom-doman nyambat lah. Kalau sini apa nyebut? Sama ya kalau ya? Domino kah?
Belak 3, belak 6, belak kosong. Ini kada terasa nih. Terasa bilanya kalah bergantungan baterai. Ya. Badang baterainya 1 sampai 4. Hancur telinga. Ayo, hakunnya apa manfaatnya itu? Sudah otak. Nah, maka orang bedom tuh pian khusyuk. Khusyuk pada sembahyang itu. Ya, sembahyang kada mampu khusyuk, tapi kalau sudah bedom, ini parsi belak 3 yang keluar. Oh, mak. Ditipunya oleh syaitan, ditipunya oleh iblis, ditipunya oleh kawan yang jahat. Kawan yang jahat ini bahaya juga. Makanya 3 ini orang sering tergelincir nih. Nafsu, iblis, kemudian kawan. Seorang baik tapi kawan kada baik, dibawainya bedom. Nah, akhirnya umpatai. Seorang ada pengalaman, seorang ada bisa, akhirnya gantung terus. Yuk, hati-hati. Jangan tuh sia-sia. Lebih baik baca Quran, lebih baik i'tikaf di masjid, lebih baik baca salawat, lebih baik ngisi majelis taklim. Nah, duduk hadiri pengajian Habib majelis, itu jauh bermanfaat. Di sini majelis taklimnya banyak aja juga. Ada berapa ratus jamaahnya? Hah? Harus tuh, harus. Yuk sayangi umur, hadiri majelis taklim, i'tikaf. Yuk gunakan mata, gunakan nikmat sehat, mumpung sehat. Kalau sudah sakit kita mau apa lagi? Ya, jangan disia-siakan. Ada lagi pian lain pada bedom nih, ada lagi nang beloncat tuh apa namanya? Apa namanya tuh? Catur. Maka ada menteri tuh. Menteri yang mana itu? Itu gin fokus juga pian. Tuh khusyuk juga. Nah, hafal jalan nih langkah nih. Ya, ceritanya nih menguasai percaturan dunia. Langkah kuda, tahu dah. Ini bakal kiamat nih, bakal kena nih. Wah, luar biasa. Sembahyang kada kawa, khusyuk. Udah bercatur. Masya Allah, ditipunya. Ya, ditipunya. Makanya itu yang kita khawatirkan. Guru kita sering tuh menyampaikan di pengajian sidin dahulu zaman sidin hidup. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Mati seseorang tergantung apa gawian hari-hari di waktu hidup. Bila gawiannya skak, kena dizikirakan orang la ilaha illallah, skak. Hati-hati, hati-hati. Apalagi kita ini sudah 40 ke atas. Kayaknya banyak nih 40 ke atas dah di sini leh. Ulun sudah 45 sekarang, 40 ke atas dah. Berarti aneh 40 ke atas nih. Belakang tuh, Bu. Berapa umur? 40 ke atas kalau. Cuma perasaan meja. Hendak 17 terus. Tuha ada Tuha. Coba lihat di dalam kitab Uspuriyah. Allah setiap hari itu berfirman, innallaha ta'ala yanduru ila wajhi syekh sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuk wa raqqa jilduk wa daqqa 'adamuk wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni wa ana astahyi min syaibatik an u'adzibaka finnar. Orang Tuhan, jar Tuhan, hari-hari ini dilihati. Siapa kita contohkan sini ya?
Siapa ya? Itu ayah anda yang di belakang tuh. Ada yang di ujung. Kayaknya Indra. Tiap hari disuarai Tuhan. Orang Tuha. Orang Tuha. Pagi, sabahan, masaan, sore. 2 kali baris seharian. Apa yuk ujar Tuhan? Qad kabura sinnuka. Tuhadah umur, tuhadah. Kada usah bagantungan lagi. Kada usah bacatur lagi. Kada usah duduk di warung. Kalau duduk di warung membaca Quran kada apa-apa. Ini duduk di warung apa? Bekikisahan, bealabiuan, ngobrol, ujung-ujungnya mengisahkan keburukan orang, ujung-ujungnya menggibah, ujung-ujungnya menyembati orang. Ini bahaya. Jangan. Kalau hendak ke warung silakan seperlunya, bah minum selesai pulang. Itu bagus, selamat. Jangan lagi kita nang tuha-tuhani banyak kunjung sana, kunjung sini, serok sana, serok sini. Bahasa kampung. Apalagi KKN. Tahu KKN? Kunyuk-kunyuk narai. Ya, udah tinggalkan dah. Tinggalkan sudah. Kaburasinnuka, tuha sudah umur. Waraqqa jilduka, terkerucut sudah kulit. Kan coba lihat kulit orang tuha. Jauh dah. Dahulu maka waktu masih 17, 30-an makan kencang. Wayah ini 40 ke atas mulai sudah. Urat sudah mulai kelihatan. Kulit kenduran sudah. Ini iktibar, ini pelajaran. Ini Allah sudah memperingatkan. Ya, waraqqa jilduka, wadaqqa 'adhamuka, tulang persendian sudah lemah. Dahulu kau angkat gayung nang ganal lah. Sekarang jangan nang ganal yang cibuk aja anak gugur dah. Menggatar. Gemetaran sudah. Wadaqqa 'adhamuk, tulang persendian sudah melemah. Nah, yang terakhir jar Tuhan, wahana qudumuka ilayya, sebentar lagi kau akan menghadap ke hadratku, akan kupanggil, akan mendatangi panggilan Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Supan kita, malu kita dengan Allah kalau bermaksiat. Maka jar Tuhan, bila kita meninggalkan maksiat dengan sebab ketuhaan kita, maka jar Tuhan, aku pun malu nanti memasukkan kalian ke dalam neraka, ke dalam siksaanku. Nah, supan kita, malu kita, dah memanfaatkan umur-umur kita. Sayangi umur kita. Kemudian yang kedua, hampir jam 10 lewat, sedikit lagi, sebuting lagi. Nah, yang kedua, selain daripada mensyukuri nikmat Allah, ya, yang kedua apa? Yuk, di dalam memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, yuk jadikan rumah tangga kita ini rumah tangga teladan. Rumah tangga teladan. Coba lihat seperti mana teladan yang dimaksud. Sudah lewat sebulan yang lalu di Idul Adha, Nabi Ibrahim beserta istri tercinta siapa? Siti Hajar bersama anak yang disayangi siapa? Ismail. Nih Nabi Ibrahim figur seorang bapak, Siti Hajar figur seorang ibu, kemudian Ismail
figur seorang anak. Yuk kita bangun rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya kita meneladani seperti mana kefiguran Nabi Ibrahim, kefiguran seorang ibu Siti Hajar, kefiguran seorang anak Nabiullah Ismail. Jangan saling menyalahkan, jangan saling memojokkan. Kadang sering tuh kita lihat di status WA atau status Facebook lah. Kalau hendak jar bayi anak Ismail seorang dulu abah kayak Ibrahim, itu menyalahkan namanya, itu saling memojokkan. Ya, si ibini juga menyinggung ke abah, ke suami. Kalau hendak jar bayi si bini kayak Siti Hajar, seorang dulu abah, seorang suami kayak Ibrahim, tuh saling menyalahkan. Nah, yang ada ini, ayo kita bangun rumah tangga kita. Ya, bangun rumah tangga. Seorang bapak harus jadi figur, seorang mama harus jadi figur, menjadi orang yang mencontohkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Dan insya Allah anak apabila abah mamanya figur, maka anak pun akan ikut mengikuti. Yang sering terjadi di mana-mana ini kada sejalan. Anak disuruh sembahyang, anak disuruh baik, tapi abahnya kada. Ya, ini kami kasus nih di asrama di pesantren ini merasakan ya, bila anak tuh balik ke rumah kada sembahyang, dikontrol jarak jauh, dipantau lewat hubungan komunikasi lawan abahnya. Nak, ini ada laporan dari abah kalian, kau ndak salat di rumah. Iya Ustad. Kenapa ndak salat? Abah ndak salat juga Ustad. Mama ndak salat juga. Abah di rumah pakai celana pendek nonton TV di hadapan. Jalan-jalan kemana-mana nggak pakai baju. Ini teladan nggak nih? Nah, jadi jangan berharap anak jadi anak yang soleh kalau abah mama belum soleh. Ya, itu dulu. Kenapa? Karena pengaruhnya besar orang tua itu kepada warna anak. Makanya kita di dalam dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan kada bakal bisa menjadikan anak kalau sudah berselisih abah dengan anak ini perbuatannya, tidak bisa. Makanya pian lihat ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu bagaimana Ismail menjawab. Ini ilmu dengan kita nih, hikmah di dalam ibadah kurban ini yang kita ambil. Ya, ketika Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qal inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Ismail anakku, tapi sudah balik dah, dewasa sedikit dah, remaja. Di ketika jar Ibrahim, Ismail, aku dapat perintah Allah untuk menyembelihmu. Pandur madza tara. Pikirkan bagaimana pandanganmu, bagaimana pemikiranmu, pendapatmu bagaimana. Bagaimana Ismail menjawab? Ini Ismail Bahari. Kada tahu Ismail Lembok nih. Ismail Bahari menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abah, laksanakan kalau itu perintah Allah, insyaallah abah akan mendapatkan diriku orang yang sabar menghadapi perintah Allah ini. Nah, ini kira-kira kalau itu terjadi perintah kepada kita, laksanakan ke anak, sanggup kada? Jangankan berkata iya, pian berdahulu dibunuhnya, pian berdahulu ditimpasnya. Kenapa? Lain Ismailnya. Nah, pertanyaannya, jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang seusia remaja, dengan spontan menjawab, ini prosesnya instankah? Tidak. Prosesnya instankah? Tidak. Ini prosesnya
butuh waktu panjang mendidik mulai dari kecil sampai dia remaja, terus diawasi, dibina, dicontohkan, diajari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ma'rifat, sehingga mereka sudah paham ini adalah perintah Allah, pasti dia akan melaksanakan. Oleh karena itu, mungkin di sini ada sebagian wali santri kami nih nang di Al Muhajir. Ada kali ya? Angkat tangan bang, nah wali santri Al Muhajir nih, adakah? Angkat tangan bang. Nah, ini pelajaran dengan kita-kita. Sebagai wali santri lawan guru harus kerjasama yang baik. Di dunia pendidikan ya, guru-guru lain nih. Ya, antara wali santri dengan guru yang mendidik di pesantren ini harus kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik bagaimana? Saling mendukung, jangan saling menyalahkan, apalagi mencari kekurangan. Oh, kada gampang-gampang jadi guru ya. Ini nang hanya sehari nih, semalam kita penerimaan penyambutan santri baru. Hari ini mulai dah kanakan dah kaganangan lawan abah, kaganangan lawan mama, menangis ke dinding bersandar. Mulai dah. Ini biasanya diganang abah, kalau biasanya diganang oleh mamanya juga di rumah, menangis juga kaganangan anak. Nah ini proses nih. Ini harus kita tempuh ini, kita lewati ini. Bagaimana anak kita ini tahan banting, ya. Tahan banting, tahan mental, ya, supaya apa? Ia terbiasa di pesantren ini jauh dari orang tua, mandiri, jangan ketergantungan dengan orang tua. Makanya pendidikan di pesantren ini adalah salah satu metode ya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mencetak seorang ustadz, seorang ulama, apalagi seorang aulia, kiai, ini harus kita menuruti dan mutabaah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau anak itu kada pernah susah, kada pernah sakit, kada pernah miskin, ketika ia jadi pemimpin, bagaimana dia bercerita tentang susahnya Rasulullah? Bagaimana dia bercerita tentang miskinnya Rasulullah? Bagaimana dia bercerita betapa sulitnya kehidupan Rasulullah? Tidak akan bisa kalau dia hidupnya selalu nyaman, selalu ada, selalu di dalam kemanjaan. Nah ini pendidikan pesantren ini bujur-bujur luar biasa, ya, luar biasa. Kemarin itu ada satu santri dari Muara Samu ya nak ya, itu hampir setengah tahun kami penyesuaian, dikawal abah mamanya, bulik abah mamanya kagenangan juga sama, kada kota pisah. Jadi setengah tahun, alhamdulillah sekarang disuruh bulik kada mau lagi ya. Nah ini sudah jadi dah mentalnya nih. Mama kada usah kasih nih lagi, babah kada usah lagi, jangan terlalu sering menengok lagi. Dah tahan sudah mentalnya nih. Ya, malah abahnya yang menangis sekarang, malah mamanya yang menangis. Ini tahan sudah berpisah. Ya. Kenapa? Ya ini sudah pelajaran-pelajaran pesantren nih. Ya, karena dia anak-anak pesantren ini nanti ke depannya cikal bakal jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin harus tahan banting, menghadapi masalah, menghadapi apa segala macam yang dihadapi masyarakat luas. Jangankan yang dihadapi itu 10 ya. 5 aja tuh yang dihadapi itu udah banyak masalah, 5 macam otak isinya lain-lain, itu yang harus kita selesaikan ya. Nah nih, jadi banyak muatan-muatan hikmah, pembelajaran-pembelajaran yang Allah ajarkan, yang dicontohkan oleh para nabi, oleh para ulama, aulia-aulia kita di dalam dunia pesantren. Oleh karena itu sangat bersyukur kita para wali santri apabila anak tuh masuk pesantren tuh keuntungan itu yang patut disyukuri, patut dibanggakan. Kenapa? Ini luar biasa, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah 2 ini saja yang kami sampaikan. Yuk, umur disayangi,
umur diisi lagi di 1444 Hijriah ini, jangan kosong. Isi Quran, isi selawat, isi sedekah, isi infak, IPA segala macam, yang kesemuanya itu nanti akan berdampak positif, balasan-balasan yang akan dituai nanti di dalam kubur, yang akan dituai nanti di negeri A, di negeri A. Yang kedua, bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu meneladani rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang di dalamnya adalah kefiguran-kefiguran yang menjadi warna positif dan akan mewarnai lingkungan dan masyarakat luas, dan seluruhnya menjadi baik gara-gara ada contoh. Ini yang harus kita laksanakan paling tidak dua ini di dalam menghadapi 1444 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan mudah-mudahan dua hal ini kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, berumah tangga, bermasyarakat, berjiran dan bertetangga, bernegara, dalam menghadapi 1444 Hijriah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri bimbingan taufik dan hidayahnya, sehingga senantiasa kita berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa introspeksi diri dan memahami apa yang beliau sampaikan. Kita bisa manfaatkan untuk kita bisa dibuat berjalan oleh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita masuki acara doa sebagai penutup. Kami minta kesediaannya Pak Habib Anwar memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا دائما حمدا شاكرين حمدا وافدا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا ليلا إلا قضيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقا إلا أمنته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضيقا إلا وسعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق صيامها ومن الأرزاق زادها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول عمرنا، اللهم أصلح أجسادنا، اللهم نور قلوبنا واجعل طاعتك اشتغالنا.
الخير وإلى السعادة أجلنا. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في ذريتنا، ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم نسألك السلامة في الدنيا والآخرة، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai. Saya selaku ampun apabila dalam penyampaian kami menyinggung perasaan atau kesalahan yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota yasinan yang hari minggu depan yaitu Pak Akbar nomor 13, laksanaannya di Masjid Al-Muhajirin. Barang sini, sama anak santrinya jangan apa-apa. Panitianya foto panitia. Panitia dulu, panitia. sekali lagi 1 2 ya ini